Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 1119110559. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu Ibu Retno Purwani Siswaningrum. Dalam video ini saya akan mencoba membahas mengenai 8 prinsip perubahan. Sebelum menciptakan perubahan, sebaiknya kita memahami prinsip-prinsip dalam menciptakan perubahan yang berarti dalam sebuah organisasi. Prinsip-prinsip ini diformulasikan dalam suatu kerangka besar berdasarkan pengalaman. Menurut John P. Kotter dalam bukunya yang bertajuk Leading Change, dia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Dari penyebab kegagalan yang dijumpai, kemudian Kotter merumuskan sebuah solusi yang kemudian dikenal sebagai 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. Nah, prinsip yang pertama ada menciptakan urgensi untuk berubah. Menciptakan urgensi menurut Kotter sangat penting karena pada kenyataannya banyak organisasi yang telah merasa puas dengan kondisinya saat ini. Ini juga pernah terjadi pada saat di tahun 80-an, saat Xerox mendominasi pasar fotokopi dunia sehingga mereka menjadi lupa diri sehingga diserbu oleh pesaingnya. Hal ini karena saat itu Xerox telah puas dengan posisinya sebagai yang memegang kendali pasar fotokopi. Tujuan menciptakan urgensi untuk berubah adalah untuk mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan. Nah, kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu membangun koalisi yang kokoh. Tentu yang dimaksud koalisi ini dalam konteks semangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan, bukan untuk memenangkan suatu golongan tertentu dalam konteks bernegara. Misalnya, mengapa koalisi dibutuhkan atau diperlukan? Alasannya sederhana, suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu-individu yang mengalami perubahan. Kata kuncinya hanya satu, keterlibatan. Individu yang merasa dilibatkan akan terpanggil untuk berkomitmen tinggi menindaklanjuti rencana perubahan yang disepakati. Orang yang memiliki komitmen tinggi akan serta-merta menindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata menuju perubahan. Sedangkan yang namanya perubahan perlu adanya tindakan nyata sehingga semuanya dikatakan berubah bila sudah ada sebuah tindakan. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip mengembangkan visi dan strategi perusahaan. Menurut Kotter, kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Meski banyak yang mengatakan bahwa visi seringkali menjadi sejenis mimpi yang tidak akan pernah tercapai. Namun dalam artikulasi yang baik menurut suatu metafora yang tepat, maka akan dicapai pemahaman terhadap gambaran masa depan suatu organisasi. Strategi perubahan mencakup 4 komponen yang penting harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, realitas yang dihadapi. Yang ketiga, pilihan-pilihan yang ada. Dan yang keempat, langkah tindak lanjut. Untuk memudahkan penyusunan rencana perubahan yang selalu menggunakan suatu cara yang diuraikan dalam buku yang bertajuk You Know How to Be Great, yaitu secara mudah disingkat dengan GROW model, yang merupakan singkatan dari Goals, Realities, Options, dan Way Forward. Nah, kemudian yang keempat ada mengkomunikasikan visi perubahan. Begitu pentingnya visi perubahan sehingga kegiatan mengkomunikasikannya menjadi prinsip yang keempat yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua karyawan memahaminya dengan baik. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Derajat kepentingan masalah komunikasi ini sangat tinggi, mengingat keberhasilan sebuah perubahan bila semakin banyak orang yang terlibat. Dengan demikian, banyak yang terlibat, maka tumbuh rasa memiliki dari perubahan tersebut. Inti komunikasi yang dilakukan harus memenuhi syarat pokok. Yang pertama, sederhana sehingga mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan bahasa operasional atau teknis sehingga bisa menggalang keterlibatan. Yang ketiga, adanya manfaat yang jelas dengan adanya perubahan yang akan dilakukan. Kemudian prinsip yang kelima ada memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok.
Prinsip kelima ini penting karena justru disinilah biasanya banyak perusahaan atau organisasi gagal dalam melakukan perubahan. Ini merupakan hal yang umum ditemui karena umumnya di Indonesia kita lebih sering dan rajin menyusun perencanaan namun sangat lemah dalam implementasi. Sebabnya bisa beraneka ragam, misalnya rencana yang tadinya dibuat ternyata terlalu tinggi dan sulit diimplementasikan, sedangkan untuk mengulang lagi prosesnya akan memerlukan waktu yang sangat lama dan bisa jadi membosankan karena mengulang lagi proses perencanaan. Yang kemudian terjadi adalah menjalankan kegiatan tanpa didasari dengan perencanaan yang sebelumnya dibuat. Disinilah nilai dari sebuah perencanaan yang praktis dan implementable menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa hal-hal yang direncanakan memang berisi atau terkait dengan hal-hal yang benar-benar doable, sehingga tidak menjadi rencana yang muluk-muluk. Kemudian prinsip yang keenam, ada menciptakan quick wins. Yang disebut quick wins adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan menggunakan sumber yang ada dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan. Definisi segera adalah tengah waktu sebelum mencapai 90 hari atau 3 bulan. Suatu hal yang harus dicatat adalah tujuan mengapa quick wins dilakukan, yakni untuk menyemangati karyawan tentang perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu, perlu ditekankan batas waktu 3 bulan penting disikapi. Bila sebuah quick wins dijalankan dalam waktu 3 bulan atau lebih, maka sudah tidak bisa dikatakan lagi quick wins karena momentumnya sudah hilang dan semangat perubahan bisa jadi sudah kendor. Kemudian prinsip yang ketujuh, ada konsolidasi manfaat perubahan. Manfaat perubahan sedapat mungkin harus dapat dikuantifisir agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Konsolidasi manfaat perubahan tentunya tak sekedar kuantitas saja, namun juga hal-hal yang sifatnya soft seperti sikap baru dalam berurusan dengan mitra, pendekatan baru terhadap pelanggan, dan masih banyak hal yang lainnya. Tujuan dari kegiatan ini untuk memastikan bahwa strategi yang telah dipilih ternyata efektif dan fungsinya adalah untuk pembelajaran. Bila manfaat perubahan ini dirasakan juga oleh pelanggan, maka tak ada salahnya mengundang pelanggan yang merasakan manfaat tersebut untuk datang di perusahaan memberikan opininya terhadap perubahan yang dilakukan perusahaan. Nah, kemudian ada prinsip yang ke-8 atau prinsip yang terakhir, yaitu memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip ke-8 ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Pelestarian perubahan menjadi budaya organisasi tentu tak terbatas kepada perubahan teknis, namun bisa juga perubahan dalam pendekatan personal dalam melayani nasabah. Misalnya, cara atau proses dalam menangani pemesanan di sebuah rumah makan cepat saji, proses penyambutan tamu hotel, cara penanganan keluhan nasabah, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian penjelasan atau sedikit penjelasan dari saya mengenai 8 prinsip perubahan menurut John P. Kotter. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.